Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang semifinal Copa America yang baru berjalan kemarin. Jadi ada dua pertandingan, yaitu Argentina Kanada sama Uruguay Kolombia. Yang kita masuk ke match pertama semifinal dulu di Copa America, yaitu Argentina lawan Kanada. Ini adalah ulangan dari laga pertama timnas grup. Laga pertama grup di grup itu. Jadi 2 minggu lalu, 3 minggu lalu mereka ketemu di grup. Argentina menang berapa ya waktu itu? Bentar ya. Argentina menang 2-0. Kali ini semifinal mereka ketemu lagi. Ya aku nggak tahu siapa yang bikin drawing ya, kok bisa ketemu lagi di semifinal. Tapi kira kan harusnya di final. Tapi ya sudah lah. Argentina menggunakan formasi 4-4-2. Emi Martinez di gawang. Siapa ini? Gonzalo Montiel, Christian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister. Di depan ada Lionel Messi dan striker muda City Julian Alvarez. Kanada, ya aku banyak nggak kenal sih ya. Crepeo siapa ini? Alphonso Davies kaptennya Kanada, juga main di Bayern Munchen, ini aku yang tahu. Cornelius, Bombito, Johnston nggak tahu. Sheffield ini siapa meneh? Stephen Eustaquio itu main di Porto. Kone, Larin sama Jonathan David. Jonathan David itu main di Lille. Kalau nggak salah iya. Dan dia sedikit saya cukup gacor lah istilahnya. Di babak pertama itu yang kaget Kanada bisa menyerang ya. Jadi Kanada sama Argentina itu imbang. Kata Kanada bisa main bagus juga, tumben. Tapi ya karena kualitas pemainnya gitu-gitu aja ya. Jadi akhirnya bisa cetak gol di menit 22 lewat golnya si Julian Alvarez. Gol pertama. Kemudian ya 1-0 sampai babak pertama selesai. Ini cukup seru ya, tapi Kanada beberapa kali menyerang tapi gagal. Kemudian di babak kedua akhirnya bisa tambah gol lagi lewat golnya si Messi, Lionel Messi di menit 51. Akhirnya Messi cetak gol. Ini sempat dianggap offside ya, karena mungkin Messi dipikirnya di posisi offside. Soalnya kan itu bola kalau nggak salah dari siapa itu, aku lupa namanya siapa. Pemain Argentina ditendang, langsung kena Messi. Messi bisa tinggal tapin, tapi ya Enzo Fernandez ya itulah. Jadi bolanya Enzo Fernandez ditendang, kena Messi, gol. Ya Messi dipikir offside, ternyata setelah dicek lagi itu onside jauh. Berkat pemain Kanada. Thank you ya pemain Kanada yang berdiri di belakangnya Messi. Anda bikin Messi jadi onside. Jadi 2-0. Dan ya Kanada menyerang lagi tapi gagal. Sempat menit-menit akhir itu siapa itu? Argentina sempat blunder. Jadi dapat peluang bersih Kanada tapi tembakannya di save Martinez. Martinez ini gila ya. Ini emang kiper hebat ini. Kiper bengal tapi hebat. Luar biasa. Layak menang 2-0. Kita pada statistiknya ya. Shotnya 11-9. Cukup imbang. Shot on target 3-2. Cukup imbang juga. Possession 51% banding 49%. Ya imbang. Passing 478-458. Yang aku agak kaget, passing akurasi passingnya Argentina 84%, Kanada 86%. Lebih bagus Kanada. Tapi ya Kanada is Kanada. Kualitas pemainnya ya gitu-gitu aja biasa. Apalagi pas Alphonso Davies ditarik keluar, ada pemain bintang istilah. Jadi ya bisa masuk semifinalnya sudah cukup bagus. Ya aku cuma heran sama market Kanada ya. Di Kanada ini ya pemain bocah 23 tahun jadi kapten. Aku ya heran. Emang nggak ada pemain lain yang bisa senior jadi pemain kapten. Kapten terlalu muda. Apalagi ada nggak tahu itu peraturannya cuma di Euro atau apa ya. Peraturan kalau yang boleh protes ke wasit cuma kapten. Ya aku nggak tahu di Copa America masuk nggak ini aturan, atau cuma di Euro aja. Tapi nanti Asia ada peringkat ketiga, jadi nanti Kanada akan masuk ke peringkat 3 lawan yang kalah antara Uruguay Kolombia. Sedangkan Argentina masuk ke final akan pemenang ya menjumpai pemenang antara Uruguay lawan Kolombia. Nah ini seru. Uruguay Kolombia ini cukup imbang lah, maksudnya dari sisi kualitas pemain pun imbang. Ini big match istilah tanda kutip. Uruguay lagi dalam percaya diri yang tinggi setelah mengalahkan Brasil. Jadi mereka optimis gitu loh. Kita lihat sekarang line up-nya. Uruguay bermain dengan formasi 3-2-4-1.
Rochet jadi kiper, di depan ada Kakares, kaptennya Gimenez sama Oliveira. Di depan datang Gimenez, Jose Maria Gimenez itu kaptennya. Depan ada Federico Valverde, pemain Real Madrid, sekaligus vice kaptennya Uruguay, wakil kapten. Kemudian ada Manuel Ugarte, pemain PSG, Facundo Pellistri, mantan pemain MU, Rodrigo Bentancur, pemain ayam sayur, Tottenham Hotspur, De La Cruz dari mana ya, gue lupa. Nggak penting. Marcos Araujo, ya nggak tahu siapa ini. Si Kakares ini kok saya pernah tahu, Sebastian Kakares main di klub Amerika. Kok saya pernah tahu ya? Sorry ya tadi. Oh, never mind. Nggak tahu, beda orang. Dan Darwin Nunes di depan. Jadi 3-2-4-1. Kolombia ini benar aku nggak tahu. Vargas nggak tahu kipernya. Aku nggak kenal, bukan Ospina kipernya. Mujica, Cuestas, Davinson Sanchez ini main di Galatasaray. Dulu kok saya pernah tinggi kan ini orang. Oh, pernah main di ayam sayur, pantesan. Tottenham Hotspur ya, betul ayam sayur. Munoz, Jefferson Lerma ini main di Crystal Palace. Pantesan kok pernah tinggi. Rios, Luis Diaz, pemain Liverpool. James Rodriguez, sekarang main di mana ya dia? Di Sao Paulo. Dulu dia sempat main di Real Madrid. Si James Rodriguez ini, Real Madrid, Bayern Munchen, di klub-klub Eropa gitu. Sekarang jadi kaptennya juga. Arya sama John Cordoba. John Cordoba ini juga main di, dulu pernah main di klub Liga apa itu, Jerman, Mainz, Hertha. Pernah juga main di Spanyol, di Granada apa. Ini pemain senior ini. Oke, kita pertandingannya. Di awal pertandingan itu Kolombia nyerang dulu. Jadi Kolombia menyerang, berkali-kali menyerang tapi gagal. Aku nggak tahu apa jadi dengan Uruguay ini. Mereka kayak susah untuk menyerang. Kemudian Uruguay sempat dapat 2 peluang dari Darwin Nunes, gagal. Darwin Nunes ini memang parah ya, nggak di Liverpool, nggak di Uruguay, bapuk semua. Memang dia masih cetak gol, cuma berkali-kali dia melewatkan peluang penting. Dan akhirnya Kolombia bisa cetak gol lewat Jefferson Lerma di menit 39. Sebenarnya ada petaka bagi Kolombia ya. Di menit 45+1 itu Daniel Munoz di kartu merah. Ya karena ngikut. Ya ini maaf ya, ini agak goblok juga nih pemain Munoz ini. Soalnya dia entah lupa ada VAR atau apa. Dia ngikut pemain ya. Kalau sebenarnya mungkin pelanggaran, dia lakukan pelanggaran tapi enggak. Mungkin bisa kartu kuning aja, maksudnya bukan kartu merah, tapi karena dia ngikut pemain Uruguay jadi kartu merah. Emang lucu ini pemain. Ini mungkin di halftime ditampol-tampolin pelatih itu Munoz itu. Di babak kedua Uruguay lebih menyerang ya. Uruguay memasukkan kapten utama mereka ya, itu Luis Suarez. Luis Suarez mendapat berapa peluang? 2 peluang tapi gagal, kena tiang sama apa, gagal. Uruguay menyerang terus tapi gagal. Kolombia bahkan sempat dapat berapa kali counter attack. Syukurnya Rochet menyelamatkan gawang Uruguay. Kalau enggak itu bisa 2-0 ini. Kolombia itu bisa gol lagi. Sempat blunder juga di menit akhir, Rochet sempat melakukan blunder, dia umpan ke pemain Kolombianya nendang dari tengah lapangan, syukurnya gagal. Tapi tetap aja akhirnya kalah 1-0. Ini memalukan sih bagi Uruguay. Bayangin, 10 lawan 10 pemain Kolombia di babak kedua. Nggak bisa cetak gol sama sekali. Dan di menit akhir, Guillermo Ferreira kena kartu merah juga di menit 90+8. Gila, kalah Uruguay lawan 10 pemain. Ada apa dengan Uruguay ini? Ini bukan Uruguay pas lawan Brasil kemarin hebat. Sekarang lawan Kolombia hancur. Kita lihat statistiknya ya. Shots 11 sama-sama 11. Shot on target 2/4. Artinya 9 shot off target dari Uruguay. Parah Uruguay ini emang. Possession 62% banding 38%. Uruguay loh. Passing 40 banding 259 dan passing akurasi 83% banding 72%. Ya wajar soalnya Kolombia cuma main dengan 10 pemain sejak babak kedua. Cuma ya parah Uruguay ini betul-betul parah. Aku nggak tahu apa jadi dengan Uruguay. Mungkin mentalnya drop atau apa. Bayangin segini dominasinya nggak bisa cetak gol lawan 10 pemain lagi. Yang panas malah di akhir. Jadi di akhir ribut pemain Kolombia sama pemain Uruguay ribut, makanya dari kartu merah kan. Kemudian yang aku kurang respect sama fans Kolombia ya, selamat Kolombia sudah masuk final. Tapi aku gak respect sama fansnya. Kenapa? Karena aku lihat di berita fansnya itu menghina
keluarga pemain Uruguay, terutama Darwin Nunes. Jadi sampai ada video klip di mana Darwin Nunes itu bertengkar sama fansnya Kolombia, dan akhirnya kan terancam banyak yang bakal terancam dihukum di pemain Uruguay ini. Jadi ya yang nggak tahu lah CONMEBOL juga parah, dikit-dikit main hukum. Padahal harus diinvestigasi saya kenapa kok pemain ini saya bertengkar apa gitu, pasti ada alasannya kan. Tapi ya mungkin kalau kekerasan apa enggak ditolerir jadinya ya dihukum, berarti ya siap-siap pemain Uruguay kena hukuman. Dan waktu itu aku ada lihat statistiknya mungkin 8 yang 9 sama 9 pemain yang terancam dihukum. Banyak juga gila. Jadi karena Uruguay kalah, di Uruguay lawan Kanada di perebutan 3 besar. Di uniknya di Copa America ada perebutan 3 besar. Kalau di Euro ini nggak ada. 3 besar nanti lawan Kanada, sedangkan nanti di final Argentina lah bakal lawan Kolombia. Jadi nanti perebutan 3 besarnya hari Minggu jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sedangkan nanti finale tanggal 15 Juli jam 7 pagi juga. Jadi beda hari gitu. Ya aku harap ya aku sih bukan prediksi ya, aku lebih ke harap aja yang 3 besar yang menang tetap Uruguay sebagai pembalasan atas inilah, maksudnya at least dapat 3 besar lah. Semoga bukan Kanada yang menang, kemudian Argentina Kolombia aku harap ya Argentina lagi yang menang, mumpung masih ada Messi lah. Ya gitu aja sih dari saya, terima kasih sudah menonton.